adalah hidrokarbon dibagi berdasarkan rantai karbonnya. Ada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, alkana adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap. Dan alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3. Untuk senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal atau alkana ini disebut dengan hidrokarbon jenuh. Sedangkan untuk alkena dan alkuna, di mana dia adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap dan rangkap 3, itu disebut dengan hidrokarbon tak jenuh. Jika teman-teman masih kebingungan atau masih terbalik-balik dalam mengingat bahwa hidrokarbon jenuh itu yang tunggal, sedangkan yang tak jenuh ialah ikatan yang memiliki rangkap dan rangkap 3 atau alkena alkuna, teman-teman bisa bayangin aja. Tunggal itu artinya sendiri. Jadi teman-teman yang masih jomblo itu kan makan sendiri, keluar sendiri, ke kafe sendiri, pasti teman-teman ngerasa jenuh karena kesendirian teman-teman. Nah, seperti itulah teman-teman dalam mengingatnya. Jadi hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal, sedangkan yang tak jenuh ialah hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap atau alkena dan ikatan rangkap 3 yang disebut dengan alkuna. Nah, kembali ke materi. Masih ingat pada video sebelumnya di mana karbon itu memiliki kekasan, yaitu memiliki atau harus memiliki 4 tangan. Di mana jika tangan tersebut tidak digunakan untuk mengikat atom lain, maka tangan itu harus digunakan untuk mengikat hidrogen. Nah, makanya misalnya ini ada senyawa alkena, CH3, CH2, CH2, CH3. Beberapa orang masih kebingungan atau beberapa teman-teman ditemui itu masih kebingungan mengapa CH3, mengapa CH2, mengapa CH2, mengapa CH3. Makanya teman-teman harus mengingat lagi bagaimana kekasan dari atom karbon ini. Oke, perhatikan karbon yang dilingkari merah. Karbon tersebut sudah menggunakan satu tangannya untuk mengikat karbon di sebelahnya. Sehingga untuk memiliki 4 tangan, ia harus berikatan atau menggunakan 3 tangan lagi untuk mengikat hidrogen. Makanya tulisannya di sini adalah CH3. Begitu pula dengan C yang dilingkari merah selanjutnya ini, dia sudah menggunakan tangannya untuk mengikat C di kiri 1 tangan dan C di kanan 2 tangan. Sehingga dia sudah memiliki 2 tangan untuk mengikat atom karbon lain. Jadi ia masih mempunyai 2 tangan lagi untuk mengikat hidrogen. Makanya CH2. Seterusnya, jika teman-teman masih kebingungan lagi dalam penulisan strukturnya, bisa dipisah seperti ini. Jadi lebih jelas bahwa C-nya itu harus memiliki 4 tangan, ada yang mengikat H, dan karbon sebelahnya. Begitu pula dengan alkena atau senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap. Bisa dilihat pada karbon yang dilingkari merah bahwa 1 tangan sudah digunakan untuk mengikat karbon sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan, C yang dilingkari merah tersebut sudah menggunakan 2 tangannya untuk mengikat karbon sebelah tangan. Jadi dia sudah menggunakan 3 tangan untuk mengikat karbon. Sehingga untuk mencapai keistimewaannya atau kestabilannya itu, dia masih membutuhkan 1 tangan. Nah, 1 tangan itulah digunakan untuk mengikat hidrogen. Makanya CH di situ penulisannya. Begitu pula dengan alkuna atau senyawa hidrokarbon rangkap 3-nya. Nah, langsung saja masuk ke tata nama alkana. Jadi alkana sendiri itu memiliki rumus umum, yaitu CnH2n plus 2, dimana N-nya ini adalah jumlah dari karbonnya. Misalnya karbonnya 5, jadi masukkan ke rumus C5H2 dikali 5 ditambah 2.
menjadi C5H12. Nah, jadi untuk alkana misalnya C-nya ada 5, hidrogennya tuh pasti ada 12. Nah, misalnya teman-teman bingung, bisa dihitung. Untuk memastikannya, teman-teman bisa tuliskan rumus strukturnya seperti ini. Betul kan? Kalau C-nya 5 itu hanya ada 12. Nah, rumus umum dari alkana ini didapat dari deret homolog dari senyawa-senyawa alkana berdasarkan banyaknya karbonnya. Jadi kalau karbonnya 1 hanya 4, karbon 2 hanya 6, karbon 3 hanya 8, karbonnya 4 hanya 10. Makanya dari deret homolog ini didapatlah rumus umumnya yaitu CnH2n plus 2, di mana terdapat kenaikan 2 setiap karbonnya bertambah, itu terdapat kenaikan 2 pada hidrogennya. Nah, alkana sendiri itu sudah memiliki penamaannya, di mana IUPAC sudah mengatur penamaan dari hidrokarbon berdasarkan jumlah karbonnya. Jadi kalau C-nya 1 namanya met, kalau C-nya 2 namanya et, C-nya 3 namanya prop, C-nya 4 namanya but, seterusnya. Nah, karena kita di sini berbicara tentang alkana, maka ujung ketiga huruf ujungnya itu ditambah ana. Sedangkan nanti misalnya kita berbicara tentang alkena, misalkan C alkenanya itu ada 3, berarti namanya prop, belakangnya tambah ena, propena. Tapi karena kita berbicara tentang alkana, jadi namanya misalnya C-nya 3, itu namanya propana, seperti itu. Nah, ini wajib sekali untuk teman-teman hafal. Minimal itu sampai dari C1 sampai C10 minimal. Jadi wajib kalian hafal dari C1 sampai C10. Nah, sekarang ada aturan penamaan alkana, dimana kita menggunakan aturan IUPAC. Nah, aturannya yang pertama adalah untuk alkana-alkana yang rantainya itu tidak bercabang atau lurus saja, tidak ada cabangnya. Aturannya ialah jika rantai karbonnya lebih besar sama dengan 4, maka nama alkana diberi awalan N strip baru nama alkananya, misalnya metana, etana, seperti itu. Dimana N strip ini mengartikan bahwa alkananya itu normal atau tidak bercabang. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat bahwa C-nya ada 5. C-nya 5 adalah namanya pentana, ya kan? Karena dia lurus, nggak ada cabang, dan dia lebih besar dari 4, maka nama IUPAC atau nama aturan IUPAC-nya harus ditulis N strip baru nama alkananya yaitu pentana, seperti itu. Begitu pula heksana, jadi N heksana. Namun jika C-nya itu lebih kecil dari 4 atau metana, etana, propana, itu langsung aja ditulis metana, etana, propana. Karena metana, etana, propana jika diberi cabang itu tidak bisa, makanya tidak perlu ditulis normal. Nah, bagaimana jika rantai karbonnya bercabang? Jadi kalau bercabang, yang pertama yang harus kalian lakuin, contohnya ada seperti ini. Nah, ini senyawa yang bercabang. Yang pertama harus kalian tentukan ialah tentukan dulu rantai induknya atau rantai utama, di mana rantai induk ini merupakan rantai karbon terpanjang dari ujung satu ke ujung lainnya. Oke, dari ujung satu ke ujung lainnya. Rantai induk diberi nama alkana. Jadi maksudnya nanti misalnya kalian udah menemukan rantai induknya yang mana, dari ujung mana ke mana, kalian tinggal namainya berdasarkan nama alkananya, berdasarkan jumlah karbonnya tadi. Misalnya ada 7, berarti heptana, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi pada senyawa ini yang bercabang-cabang ini kan ada ujungnya tuh ada 3 ya, kiri, bawah, kanan. Jadi teman-teman harus coba satu-satu. Misalnya dari kiri ke kanan, ya, kiri ke kanan. Ujung kiri
ke ujung kanan atau dari ujung kanan ke ujung kiri sama aja. Kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 karbon jika rantai utamanya itu adalah kiri ke kanan. Bagaimana jika dari kiri ke bawah atau bawah ke kiri? Sama saja. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Pendek, jadi lebih panjang 5 ya. Nah, kalau gimana kalau kita coba dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke, berarti panjangan mana? Panjangan 6. Karena kan rantai induk itu rantai karbon terpanjang dari ujung ke ujung. Jadi kita menggunakan ujung bawah ke kanan atau kanan ke bawah sama aja. Jadi rantai induk yang kita gunakan pada senyawa ini, pada yang ini itu adalah yang 6 dari bawah ke kanan. Nah, rantai utama namanya heksana karena 6 kan? 6 itu adalah heksana. Nah, yang bukan merupakan rantai induk itu disebut dengan cabang. Selanjutnya adalah berilah nomor pada rantai induk, dimana aturannya ialah pemberian nomor itu harus dari ujung yang lebih dekat dengan cabang. Oke, sudah dapat bahwa penomoran yang seharusnya yang dekat dengan cabang adalah yang dari nomor 1 dari bawah ya. Oke, karena cabang terletak di sini sehingga dia lebih dekat dari bawah, yaitu pada nomor 3. Sedangkan jika dari kanan, jika kalian nomornya dari kanan, maka cabangnya diberi nomor 4. Maka lebih dekat jika dari bawah karena nomor cabangnya adalah 3, ya kan? Setelah teman-teman sudah mengetahui cabangnya, nomor cabangnya itu di nomor karbon induk berapa, yaitu nomor 3 yang kita dapat tadi. Selanjutnya tentukan cabang atau beri nama cabangnya. Jadi cabang itu adalah di luar dari rantai induk. Oke. Jadi cabang adalah atom karbon yang terikat pada rantai induk, di mana cabang merupakan gugus alkil dan diberi nama alkil sesuai struktur alkilnya. Alkil adalah alkana yang kekurangan satu atom hidrogen. Baik, jadi penamaan dari cabang ini ialah diberi nama alkil ya, sesuai struktur alkilnya. Jadi sama, misalkan C-nya itu ada 1, berarti namanya met. Cuman karena ini adalah cabang atau alkil, maka nama terakhirnya diganti il, jadi metil. Nah, seperti ini, jika karbonnya itu ada 1, penamaan IUPAC-nya kan namanya met. Karena dia adalah alkil, di mana dia merupakan alkana yang kekurangan hidrogen 1, maka namanya itu jadi metil, diganti il aja terakhirnya. Begitu pula dengan C-nya ada 4. Kalau C ada 4 kan itu kalau di alkana namanya butana, tapi karena di sini dia adalah posisinya adalah alkil atau cabang, maka namanya butil, seperti itu. Selanjutnya juga kalau C-nya ada 3 cabangnya itu namanya propil. Jadi kalau kalian sudah hafal yang alkana, otomatis kalian sudah bisa menghafal nama yang cabang ini karena cuma diganti il doang. Nah, ada lagi nanti akan bertemu dengan cabang, di mana cabang tersebut memiliki cabang lagi. Ini seperti contohnya isopropil, isobutil, sekunder butil atau S-butil, tersier butil atau T-butil atau neobutil dan selanjutnya. Jadi untuk SMA minimal kalian sudah harus mengetahui yang pertama adalah isopropil. Nah, jadi ini adalah rantai induknya. Oke, atau rantai utama, dan selanjutnya yang bukan rantai utama atau rantai induk adalah cabang. Jadi untuk menamai cabangnya kita harus fokus lagi ke cabangnya. Fokus aja ke cabangnya. Jadi kalau masih bingung kalian tutup bagian rantai induknya. Nah, selanjutnya pertama dalam menamai atau bisa tahu namanya isopropil dari mana, kalian harus nomori dari ujung cabang lagi. Nomor 1 bisa dari bawah karena ujung cabangnya itu dari bawah dan kanan ya. Bisa dari bawah, bisa dari kanan. Misalnya dari bawah ya. 1, 2.
iso dikatakan iso, cabang dikatakan iso jika pada karbon keduanya dia memiliki atau mengikat satu C lagi. Nah, seperti pada ini, contoh ini, dia pada karbon keduanya itu dia mengikat C lagi, yaitu CH3, maka namanya adalah iso. Setelah kita sudah tahu bahwa dia iso, maka teman-teman menghitung semua karbon yang ada di cabang ini, ya kan? Itu 1, 2, 3, ada 3. Kalau ada 3 itu namanya prop. Karena ini adalah cabang, maka propil. Jadi nama keseluruhannya adalah isopropil. Nah, ada juga namanya isobutil. Seperti itu juga. Mengapa dia iso? Karena tadi bahwa karbon keduanya dia mengikat satu karbon lain, ya kan? Di kanan tuh. Selanjutnya setelah kalian sudah tahu dia iso, teman-teman hitung semua karbon dari cabangnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kalau 4 berarti but. Maka namanya adalah isobutil. Nah, baiklah, selanjutnya ada yang namanya sekunder. Mengapa dikatakan sekunder? Jadi teman-teman fokus. Misalnya teman-teman tadi sudah tahu iso itu seperti apa, dimana setiap karbon kedua dari ujung cabang tersebut dia mengikat satu karbon lagi kan, ada cabang lagi gitu. Misalnya teman-teman lihat di sini pada karbon keduanya itu tidak mengikat karbon lain, makanya ini bukan iso. Makanya misalkan bukan iso seperti ini, teman-teman fokus pada karbon yang sedang atau langsung berikatan dengan karbon induk atau karbon dari rantai induk rantai utama. Perhatikan karbon tersebut, posisi karbonnya itu posisi apa? Oke, karena posisinya ialah dia mengikat dua karbon lain, yaitu kanan sama yang bawah itu. Makanya posisi karbon tersebut ialah posisi sekunder, makanya namanya adalah sekunder. Selanjutnya teman-teman hitung jumlah karbon dari cabangnya keseluruhan itu ada berapa? Ada 4, makanya namanya sekunder butil. Selanjutnya akan ada tersier, sama seperti yang sekunder. Teman-teman perhatikan karbon pada karbon yang langsung berikatan dengan rantai induk atau rantai utama. Di situ posisi karbon tersebut posisi karbon apa? Ya kan? Nah, posisinya ialah posisi tersier karena dia mengikat 3 karbon lain pada cabang tersebut. Maaf, di situ penulisannya harusnya C bukan CH karbon tersebut karena dia sudah menggunakan 4 tangannya. Nah, urutan penulisan nama hidrokarbon ialah nomor cabang, strip nama cabang, baru nama rantai induk tanpa spasi. Contohnya, seperti senyawa tadi, teman-teman sudah menemukan mana rantai induknya. Adalah rantai yang terpanjang, yaitu dari bawah ke kanan atau kanan ke bawah dengan jumlah karbonnya 6. Makanya namanya atau nama rantai utamanya ialah heksana. Selanjutnya, kedua, setelah teman-teman sudah menentukan rantai utama, teman-teman harus memberikan penomoran rantai utama dari ujung yang terdekat dengan cabang. Dari mana? Ya, cabang adalah yang di petak ungu ini. Jadi nomor cabangnya itu yang harus dekat, nomor induknya itu, penomoran induk harus dekat dengan cabang. Jadi yang lebih dekat itu ialah dari bawah, bukan dari kanan. Oke. Nah, setelah udah dinomori, barulah teman-teman dapat nomor cabangnya itu berapa, yaitu nomor 3. Setelah sudah mengetahui nomor cabangnya, teman-teman menentukan nama dari cabangnya. Bisa dilihat bahwa cabangnya itu terdiri dari 1C, CH3. Berarti namanya adalah metil. Nah, tinggal teman-teman namai hidrokarbonnya berdasarkan urutan penulisan namanya. Pertama, nomor cabang, yaitu 3 strip nama cabang metil dan nama rantai induknya yaitu heksana. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran tentang tata nama dari alkana. Bagaimana
Kimia tidak sulit kan? Kata Ipin Ipin. Betul betul betul.